Hai teman-teman, video ini saya buat sebagai jawaban untuk orang-orang yang menganggap aneh mengenai inkarnasi Yesus Kristus yang adalah firman Allah yang menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia. Kerap kali mereka ngomongnya begini, orang-orang Kristen tuh aneh. Mereka, orang Kristen, itu seakan-akan punya pikiran bahwa kalau kita mau memperbaiki sepeda, maka kita harus menjadi sepeda. Nah, mereka dengan argumentasi itu berusaha menyanggah dan memandang aneh inkarnasi bahwa mengapa Tuhan, firman Allah harus menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia. Nah, berikut jawabannya. Pertama-tama kita perlu mengetahui bahwa dalam teologi kekristenan, kita percaya bahwa manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah dalam Kejadian 1 ayat 26. Dan gambar Allah itu siapa? Dalam Kolose 1 ayat 15, gambar Allah itu adalah Yesus Kristus itu sendiri yang adalah firman Allah. Nah, ketika manusia yang diciptakan oleh firman Allah ini rusak dan melenceng dari tujuan yang semula, maka firman Allah itu sendirilah yang memulihkannya dengan datang menjadi manusia. Nah, pertanyaannya, mengapa harus menjadi manusia? Sederhananya begini, katakanlah saya menciptakan suatu karya di atas kertas ini, dan saya menciptakan karya saya menggunakan alat penciptanya, yaitu benda ini. Artinya, karya ciptaan saya yang akan saya ciptakan di atas kertas ini, itu diciptakan menurut gambar alat penciptanya. Dan karena alat penciptanya ini bulat, maka saya menciptakan ciptaan saya ini bentuknya juga bulat. Nah, ketika ciptaan saya ini mulai rusak, katakanlah dia rusak, bagaimana saya memulihkannya supaya dia menjadi baru? Saya tinggal menempelkan alat penciptanya kepada ciptaan saya yang rusak ini agar ia menjadi baru. Seperti itulah firman Allah menjadi manusia. Gambar ini ibarat manusia, sedangkan alat ini ibarat firman Allah sebagai pencipta. Sebagaimana gambar ini diciptakan oleh alat ini, maka begitulah manusia diciptakan oleh firman Allah. Dan ketika manusia itu mulai rusak dan telah menjadi rusak, maka firman Allah sendirilah yang datang dan menempel kepada manusia itu agar ia menjadi baru. Sebagaimana ketika gambar ini mulai rusak, maka alat ini saya tempelkan agar dia menjadi ciptaan yang baru. Untuk itulah di dalam kitab suci dikatakan bahwa di dalam Yesus kita menjadi ciptaan yang baru. Dengan demikian, ketika firman Allah itu menempel kepada manusia dengan menjadi manusia, maka di dalam dia kita menjadi ciptaan yang baru. Untuk itulah orang Kristen perlu untuk dibaptis. Karena melalui baptisan kita mati dan bangkit bersama dengan Kristus, atau dengan kata lain, kita mengenakan Kristus sehingga kita menjadi ciptaan yang baru di dalam Dia. Dengan demikian, kita ciptaan yang telah rusak ini perlu mengenakan, perlu menempelkan Kristus yang sempurna itu di dalam diri kita agar kita menjadi ciptaan yang baru melalui baptisan. Untuk itulah kita ciptaan yang telah rusak, yang telah berdosa, perlu mengenakan Kristus, perlu menempelkan Kristus di dalam diri kita melalui iman kepadanya agar kita menjadi ciptaan yang baru. Sama seperti ketika gambar ini telah rusak, maka gambar ini untuk menjadi baru, ia perlu ditempelkan alat penciptanya agar ia menjadi baru. Maka ketika manusia yang diciptakan firman Allah itu telah rusak, maka kita perlu ditempelkan dan dikenakan oleh firman Allah itu sendiri yang menjadi manusia. Maka kemanusiaan kita yang tidak benar ini akan dibenarkan oleh kemanusiaan Yesus yang benar itu. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga ini membantu dan tidak membingungkan. Tuhan memberkati.